Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang hambatan inovasi dan inovasi pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabira Rahmania. Perkenalkan, nama saya Rizkia Inaya Putri. Perkenalkan, nama saya Sucita Nurafrilian. Perkenalkan, nama saya Fenadia Zayusa Fitri. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang pendidikan saat ini harus memiliki sebuah perubahan di dalamnya atau sering disebut pula dengan sebuah inovasi. Inovasi merupakan suatu perubahan sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru dan bersifat kualitatif, berbeda dengan hal sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dalam pendidikan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian inovasi pendidikan? Yang kedua, apa tujuan dari inovasi pendidikan? Yang ketiga, apa saja karakteristik pada inovasi pendidikan? Yang keempat, apa saja faktor-faktor hambatan inovasi pendidikan? Dan yang terakhir, apa saja perubahan inovasi dalam pendidikan masa kini? Selanjutnya, ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian inovasi pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari inovasi pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik pada inovasi pendidikan. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor hambatan inovasi pendidikan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perubahan inovasi dalam pendidikan masa kini. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Vena Diasayu. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Sabira. Selanjutnya ada bab 2, yaitu pengertian inovasi pendidikan. Inovasi berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaharuan dan perbuahan. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana, atau tidak secara kebetulan saja. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau kelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inverse, penemuan baru, atau discovery baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Selanjutnya ada tujuan inovasi pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya, menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan jumlah yang sekecil-kecilnya. Tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizkia Inaya Putri. Terima kasih, Vena. Di sini ada karakteristik inovasi pendidikan, yaitu memiliki 5 karakteristik. Yang pertama itu ada keuntungan relatif. Nah, para adopter akan menilai apakah suatu inovasi itu relatif menguntungkan atau lebih unggul dibanding yang lainnya atau tidak. Nah, keunggulan relatif adalah derajat di mana inovasi ini dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua itu ada konsisten. Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut konsisten dengan nilai-nilai berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Nah, contohnya itu suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagai halnya dengan inovasi yang sesuai atau kompatibel. Kemudian yang ketiga ada kerumitan. Nah, kerumitan adalah
derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Nah, beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi, dan ada pula yang sebaliknya. Jadi, semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Kemudian yang keempat itu ada kemampuan untuk dapat diuji. Nah, kemampuan untuk dapat diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Nah, suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus menunjukkan atau mendemonstrasikan keunggulannya. Kemudian yang kelima itu kemampuan untuk dapat diobservasi. Nah, kemampuan untuk diobservasi ini adalah di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin besar, semakin mudah seorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsinya. Kemudian ada faktor penghambat inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada estimasi tidak tepat terhadap inovasi. Nah, ini disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi. Antara lain, tidak dapat dalam mempertimbangkan implementasi inovasi, kurang adanya kerja sama antar pelaksana inovasi, tidak adanya persamaan pendapat tentang tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada konflik dan inovasi. Ini disebabkan oleh karena adanya masalah-masalah pribadi seperti pertentangan anggota tim, rasa iri antara anggota, atau ada anggota tim yang tidak semangat bekerja. Kemudian ada inovasi tidak berkembang. Nah, ini tidak ada upaya untuk mengembangkan inovasi disebabkan oleh lambatnya material yang diterima, alokasi dana yang tidak tepat, terjadi inflasi, atau pergantian pengurus yang terlalu cepat. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Sabira Rahmania. Terima kasih, Rizkia. Selanjutnya terdapat masalah keuangan. Tidak memadainya dana dari pemerintah, kondisi perekonomian secara nasional mengakibatkan penundaan penyampaian dana. Selanjutnya, ada penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Pro dan kontra dalam memandang inovasi selalu mewarnai kehadiran sebuah inovasi, bahkan dapat menggiring opini masyarakat sehingga curiga dengan inovasi tersebut. Yang terakhir, kurang adanya hubungan sosial. Hubungan dimaksudkan di sini adalah hubungan antara anggota kelompok, pelaksana, dan hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Sucita. Padanya saya persilahkan. Perubahan inovasi pendidikan dalam pendidikan masa kini. Seorang guru masa kini perlu bijak dalam menangani semua perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan. Bijak mengenal pasti dan mengaplikasikan berbagai strategi dan kaidah yang inovatif dalam pendidikan. Mahir dalam menggunakan semua jenis teknologi dalam pengajaran dan mampu menggunakan semua jenis teknologi dalam pengajaran, serta dapat menyesuaikan diri dalam perubahan teknologi tersebut. Seorang guru masa kini juga perlu mahir dalam merancang reka bentuk resos yang inovatif, serta mampu menggunakan pelbagai reka bentuk pentaksiran dan penilaian yang terkini serta inovatif. Lalu ada strategi pembelajaran inovatif, diantaranya yaitu pembelajaran berbasis proyek atau yang sering disebut dengan PBL. Pembelajaran PBL ini yaitu proses pembelajaran yang berfokuskan pada tugasan berdasarkan isi pelajaran yang melibatkan kutipan dan analisis data, serta penyediaan suatu laporan yang lengkap dan betul secara holistik. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran berasaskan masalah atau PBM. Konsep PBM ini yaitu pembelajaran berasaskan masalah yang disokong oleh konsep pembelajaran secara mandiri bagi memudahkan para guru dan pelajar melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efektif. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran elektronik. Pembelajaran elektronik ini yaitu pembelajaran secara kolaboratif
melalui perbincangan atau interaksi secara bersemuka dapat dilanjutkan dan diperluas lagi secara dalam tarian selari atau sinkronus atau tidak selari atau asinkronus. Lalu yang selanjutnya itu pembelajaran berasaskan laman sesawang, yaitu menggunakan gabungan streaming video, penerangan berbentukan PowerPoint, penerangan audio yang menyampaikan lain dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Lalu yang kelima yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dalam PowerPoint telah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, diantaranya seperti media tayang, internet dalam pengajaran, penggunaan email, perpustakaan maya seperti jurnal atau e-books, serta pembelajaran secara atas talian online atau e-learning. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Vena Diazayu. Terima kasih Sucita. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi kelompok 5, yaitu dalam mencapai tujuan pendidikan perlu adanya sebuah inovasi. Inovasi adalah gagasan maupun teknologi baru atau bisa disebut juga dengan perubahan. Inovasi pendidikan bertujuan agar pembelajaran tidak monoton atau dengan satu metode saja. Selain itu, inovasi juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari sumber tenaga uang, sarana, prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Inovasi memiliki 5 karakteristik, yaitu keunggulan relatif, konsisten, kerumitan, kemampuan untuk diuji, dan kemampuan untuk diamati. Dalam melakukan sebuah inovasi, tentu terdapat hambatan yang tidak bisa dihindari, dimulai dari estimasi yang tidak tepat terhadap inovasi, konflik dan motivasi, inovasi yang tidak berkembang, masalah keuangan, penolakan dari kelompok tertentu, dan kurang adanya hubungan sosial. Kesimpulan selanjutnya akan dipaparkan oleh Sabira. Meskipun terdapat berbagai hambatan, namun saat ini juga telah banyak perubahan yang dirasakan dalam inovasi pendidikan. Salah satunya pengaruh kemajuan teknologi, memberikan dampak yang positif bagi pendidikan terlebih saat pandemi seperti ini. Proses pembelajaran dapat tetap dilakukan meskipun dalam keadaan jarak jauh menggunakan alat-alat elektronik digital. Tidak hanya itu, siswa dan guru juga dapat mengakses materi melalui alat elektronik dengan bantuan jaringan internet yang dapat terhubung ke berbagai macam situs website pendidikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizkia. Di sini kami memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama itu, berikan contoh perubahan inovasi pendidikan dalam metode pembelajaran dan berikan alasan mengapa memilih metode tersebut. Yang kedua, salah satu faktor penghambat inovasi pendidikan adalah penolakan dari kelompok tertentu. Apa yang menyebabkan inovasi tersebut ditolak? Sekian presentasi kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.